hari ini kita diundang untuk bisa talk show bahasa kerennya adik-adik. Di mana talk show ini salah satunya mau bercerita tentang proses atau sukses history lah kalau bahasa kita, ya kan? Bahwa memang hari ini yang sukses itu adalah yang mau menjalani prosesnya, yang mau bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, jangan dibalik, gitu ya Mbak ya? Iya, jadi apapun selagi muda, ayo kita lakukan. Saya dulu secara basically sama dengan teman-teman semua, saya itu SMK. Jurusannya malah instalasi listrik. Dulu ketemunya dengan Pak Kesworo ujiannya. Iya kan? Instalasi listrik. Ya, setelah saya lulus SMK, saya lanjut ke S1. Ya, jadi salesman. Jadi belum lulus, baru nyusun, itu sudah jadi seorang salesman. Ya kan? Di salesman itu saya banyak belajar, banyak berproses, di mana bisa mengenal orang lebih dekat, lebih cepat. Ya kan? Karena kalau kita di salesman itu sok pede, sok dekat, sok akrab gitu teman-teman. Tapi endingnya apa? Ya, endingnya jadi lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan. Jadi banyak saudaranya, ya kan? Sudah banyak saudara, banyak uangnya. Udah itu yang pasti tampilannya juga jadi lebih gaya, ya. Dan itu saya lalui kurang lebih hampir 3 tahun sampai dengan lulus kuliah, ya kan, menjadi seorang salesman. Pindah-pindah ya Pak, iya sih, kalau salesman itu memang jiwanya itu kalau hari ini meronta-ronta gitu Pak ya, meronta-ronta kayaknya kalau nggak ketemu orang tuh nggak asik gitu loh, ya kan. Tapi memang saya udah kuasai teknikalnya. Kalau mau ngomong motor saya nyambung, mau ngomong mobil saya nyambung, mau ngomong instalasi listrik juga nyambung karena basicnya SMK. Dan itu yang menempa saya hingga akhirnya saya dapat pekerjaan yang diinginkan waktu itu sesuai dengan jurusan. Menjadi instruktur servis di PT Lautan Teduh Interniaga. Ya kan? Berapa lama Pak jalannya? Kurang lebih saya menjadi instruktur itu 2 tahun. Menjadi instruktur servis, ya kan? Dengan ini adalah teman-teman seangkatan, ya kan? Sama-sama berjuang di Lautan Teduh Interniaga. Sampai hari ini kita dapat di peak performanya, ya kan? Yaitu di level manajerial. Dan bukan sampai di situ aja, di Yamaha pun karena basicnya adalah seorang salesman itu yang satu, pandai bicara tapi nggak bohong ya, pandai bicara tapi tidak dusta, ya kan? Bisa menyampaikan sesuatu sesuai dengan keinginan konsumennya. Bisa bahasanya itu membujuk konsumen untuk suka dengan kita, ya kan? Akhirnya di situ akan keluar yang namanya fleksibilitas tingkat tinggi. Nah, kalau kita bisa tingkat dewa gitu loh teman-teman. Jadi mau ngomong dari level yang rendah, menengah, ke tinggi kita bisa ketemu. Nyetel semuanya lah, ya kan? Ngeblend kalau bahasa teman-teman hari ini itu, ya kan, bisa nyambung semuanya. Akhirnya nggak lama karir saya di Lautan Teduh itu sampai tahun 2016, kurang lebih 10 tahun teman-teman. Ya, levelnya waktu itu di manajer servis mentoknya, ya kan. Habis itu kemana Pak? Saya coba resign teman-teman. Saya keluar untuk mengabdi ke kampus saya Universitas Bandar Lampung. Berapa lama Pak? 10 tahun mengajar di Prodi Teknik Mesin Universitas Bandar Lampung. Ya kan? Hingga akhirnya garis tangan saya untuk bisa kembali lagi ke Lautan Teduh untuk sama-sama berjuang, sama-sama menggali potensi, sama-sama mengajak teman-teman hari ini untuk bisa meraih sukses atau meraih mimpi bersama Yamaha. Jadi sedikit spillnya seperti itu. Nanti kalau gak jelas boleh kirim martabak ke saya, ke rumah kita ngobrol gitu ya. Oh, tuh udah dikasih peluang besar tuh sama Bapak Witon gitu kan. Oke, selamat pagi semua ya. Terima kasih nih sudah dikasih kesempatan kita buat sharing-sharing ya ke adik-adik semua. Terus sedikit menceritakan lah mengenai success story ya. Sama kayak dengan Pak Witoni ya, tapi mungkin kalau saya memang dari awal itu saya juga dari SMK.
Kebetulan sekarang namanya SMK saya itu SMK Negeri 4. Dulu kalau nggak salah SMK Negeri 2 ya Pak. Ya, saya ambil jurusan itu di manajemen bisnis. Jadi memang sudah termindsetnya untuk biasa menjual lah kalau manajemen bisnis itu. Awal-awal saya tuh bingung ya kan masuk SMK. Oh disuruh bantu jualan Indomie ya kan. Ada gula juga dulu kan. Tapi kok saya senang gitu kan, senang terus saya lulus SMK, saya masuk di perguruan tinggi Dharma Jaya. Nah ini agak sedikit nggak nyambung dari yang saya dapat di SMK ya. Saya ngambil tuh manajemen informatika, lebih ke programmer lah, lebih ke program-program komputer segala macam gitu itu. Ya kebetulan dulu Pak Ardiansa juga senior saya di sales, banyak ngajarin juga lah dengan saya ya. Poinnya begini teman-teman, bahwa tadi yang disampaikan Pak Waitoni itu benar. Kita harus suka dulu dengan prosesnya gitu loh. Saya dari salesman itu 2006, 2009 sekitar 3 tahun saya naik jadi koordinator sales. Terus sekitar 2010 itu saya jadi kepala cabang teman-teman. Sampai akhirnya saya dicoba jadi area sales manager itu di tahun 2019. Jadi kalau 2025 ini saya udah sekitar 4 tahun lah saya jadi area sales manager ya. Jadi di sini artinya kita harus menyukai dulu pekerjaan salesman ini gitu. Karena apa? Karena banyak di tempat kita dan di perusahaan lain itu bahwa seorang manajer atau CEO sekalipun itu awalnya dari salesman. Bayangin teman-teman, ada seorang admin dari zaman saya jadi sales, dia masih admin. Sampai hari ini saya jadi area sales manager, dia juga masih admin gitu. Jadi saya ngajak semua teman-teman untuk menambah atau membuka wawasan lah. Bahwa tidak ada sebenarnya pekerjaan itu yang tidak berhasil gitu loh. Ya, itu lebih ke kitanya, diri kita gitu loh. Jadi salesman tuh banyak juga yang berhasil ya, banyak juga yang berhasil. Apalagi sekarang sudah ada beberapa fasilitas ya untuk membantu tim sales ya. Mungkin ada media sosial. Dulu saya memang murni harus ketemu orang tiap hari gitu loh. Saya harus ketemu orang yang tidak kenal saya, tidak tahu saya kerja dia di salesman dia mah, saya perkenalkan diri gitu loh. Karena pada intinya teman-teman harus ngebangun image teman-teman sendiri sebagai seorang salesman. Karena di luar sana itu salesman juga banyak. Jadi kita harus jadi sesuatu salesman yang berbeda lah dengan yang lainnya. Baik dari segi pelayanan, ya kan, pengetahuan, ataupun dari penampilan. Gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau saya mau ceritain semua ini bisa berapa bab ini Pak Vito ya. Soalnya saya mulai dari nol Pak. Teman-teman semua, saya mulai dari salesman yang nggak ngerti apa-apa gitu loh. Tapi satu hal yang saya pelajari dari seorang salesman itu saya bisa belajar apa saja gitu loh. Poin-poin tadi Pak Witoni jelasin, saya sudah bisa ngobrol dengan orang yang memang wawasannya di bawah kita atau yang tinggi sekalipun kita sudah bisa menyesuaikan, dan ilmu-ilmu itu saya pelajari semua di lapangan gitu. Ya, bisa masuk organisasi, bisa mencoba berani nawarkan ke dalam instansi perusahaan, itu semua saya pelajari gitu loh. Yang penting satu hal tadi, cintailah pekerjaanmu ya. Mungkin nanti kita ada sesi sharing-sharing ya Mbak. Ya, ada ya, itu Pak. jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau yang belum yakin kalau seorang salesman itu bisa menjadi seorang manajer, boleh teman-teman bantu, nanti saya bantulah. Saya kasih tips-tipsnya lah buat teman-teman semua supaya nanti ini kelas 3 semua ya Pak. Supaya nanti kelas 3 ini kita sudah fasilitasi nih dari Yamaha Lautan Teduh, jangan sampai kesempatan ini tidak diambil. Ya. Itu aja mungkin sharing sedikit dari saya. Oke, Nanti boleh ada yang mau tanya jawab, kita bareng-bareng lah. Ya, ntar kita Terima buka kasih. sesi jawab. Oke, selamat pagi. Oke, perkenalkan diri, saya Ardiansa. Saya
kebetulan dipercaya oleh pimpinan untuk memegang Yamaha Sentral, yaitu alamat dealer saya di Lautan Teduh, Jalan Ikan Tenggiri, Teluk Betung. Ya sukses story saya, ya teman-teman, ya sama dengan Pak Witoni, dengan Pak Epin, saya juga awal karir saya memang dari sales, dari murni sales. Ya awal dulu saya juga nggak menyangka nasib saya akan di Yamaha dan sebagai sales, nggak ada yang menyangka ke situ. Karena saya dulu salah satu alumni SMK Negeri. Salah satu guru saya yaitu Pak Isworo, ini saksi hidup juga. Sebagai salah satu saksi hidup ya Pak, saya lulus di SMK Negeri itu tahun 1996. Dari SMK lari ke hukum, larinya setelah kerja ke marketing, ke sales. Ya itulah namanya jalan hidup. Ya alhamdulillah saya di Yamaha ini sudah hampir 25 tahun teman-teman. 25 tahun. Kenapa sampai sejauh ini? Karena ya saya cinta dengan pekerjaan saya. Ya cintanya ya harus ada dasarnya dong. Teman-teman mau kerja mau cari apa saya tanya? Uang. Mau cari duit kan? Nah itulah karena di Yamaha ini duitnya ada dan banyak, saya bilang banyak. Karena saya sendiri yang merasakan gitu kan. Ya tujuan semua orang bekerja cari duit, ya paling tepat di Yamaha ini. Ya walaupun mungkin buat sebagian orang pekerjaan salesman itu pekerjaan yang dianggap sebagian orang mungkin rendah. Diusir orang mungkin kan. Cuman ya itulah perjalanan gitu kan, kita nggak tahu. Saya suku saya Lampung, teman-teman. Saya Lampung murni. Mungkin bagi sebagian di sini ada orang Lampung, mungkin di Lampung itu namanya ada piil, Pak. Piil itu rasa malu atau apalah ya. Ya itu semua saya kesampingan dulu. Ya wajar manusiawi ya teman-teman. Kita gak ada ilmu marketing atau salesman sedikit pun setelah lulus kuliah itu. Kita langsung terjun ke saya dari kuliah itu pertama kerja dan sampai saat ini ya di Yamaha inilah. Belum pernah sekali saya bekerja di tempat lain. Dari awal saya bekerja sampai sekarang ya di Yamaha ini. Kalau hari ini masuk sih kebetulan harusnya. Bisa jualan Pak dari hari ini Pak. Karena bulan depan itu momennya pas untuk cari duit. Gitu. Karena di marketing ini Pak ada bulan-bulan tertentu yang duitnya lebih besar gitu Pak menjelang Lebaran, hari raya. Biasanya dompet itu bisa pakai 2 dompet untuk nampung duitnya Pak. Gitu loh Pak. Saking banyaknya gitu loh teman-teman. Jadi ya teman-teman kalau memang mau jadi wiraniaga, ayo kita belajar bareng, silahkan teman-teman ketemu saya di Yamaha Sentral. Jangan malu-malu, cari aja Pak Ardiansah di Yamaha Sentral. Kita sharing di sana, kita ngobrol di sana, kita cari duit bareng-bareng. Ya, oke mungkin itu aja sekedar sukses story dari saya. Terima kasih, selamat pagi. Tuh ya, adik-adik semua, ini kesempatan mahal. Yamaha memfasilitasi. Bener, gak semua Setelah lulus dapat ya lo. Setelah lulus langsung bisa kerja loh Kak. Bener. Aku enggak sih Kak, ada orang dalam. Pakis. Boleh lah aku juga dapat kali ya. Ya, abis ini ya Kak, semoga Bener langsung ya. kontak sama bapak-bapak. Oh apa bawain narasumber. martabak aja? Tapi aku mau nanya Kak, ngomong-ngomong soal jabatan, sejujurnya aku tuh kurang tahu nih apa itu area sales manager, kepala cabang, terus tuh manajer edukasi, itu apa cuman berfokus kepada penjualan produk saja atau cuman promosi atau ada kegiatan lain?
Kak Dela ini kayaknya kudet deh Pak ya. Dengar kata sales, jadinya jualan-jualan promosi gitu ya Pak. Penasaran, pasti di sini juga ada yang Jangan-jangan penasaran ini tuh. teman-teman kita semuanya juga nganggap kalau sales itu cuma jualan aja ya. Oh iya Pak, mereka belum tahu nih Pak. Gimana nih Pak, Pak Ardiansah tanggapannya kegiatannya apa aja sih sebagai kepala cabang dari Sentral Yamaha Lampung, terus Bapak Epin sebagai area sales manager dan Bapak Witoni sebagai manajer edukasi. Boleh dijawab oleh Bapak Ardiansyah? Oke, terima kasih. Ya kalau untuk kepala cabang sendiri tugasnya yaitu mengelola satu cabang. Ya di bawah saya itu ada namanya sales counter. Sales counter itu yaitu kalau teman-teman main ke dealer itu ada cewek-cewek yang cantik di depan itu yang melayani penjualan. Saya dong Pak. Oh iya. Aduh kesepil nih Pak. Ya itu sales counter di bawah saya. Kemudian ada namanya koordinator. Di bawah koordinator itu ada salesman. Nah jadi ya tugas saya ya merekrut mereka-mereka itu sebagai partner kerja saya. Nah tujuannya apa? Ya itu cari konsumen Ya, yang mau ambil motor dengan kita. oke. Jadi tugas saya ialah kan menjalankan bisnis di beberapa cabang yang di bawah area saya. Kebetulan saya pegang itu area Bandar Lampung ada 2 dealer, di Pesawaran, Prengsewu, Tanggamus, dan di Lampung Selatan saya ada 5 dealer. Kalianda, Patok, Pematang Pasir, Tanjung Bintang, dan Karanganyar. Kenapa saya bilang bisnis? Jadi saya mengelola dan bekerja sama dengan kepala cabang supaya dealer-dealer ini bisa profit, gitu loh. Bisa untung, baik dari sisi penjualan, sisi penjualan itu sales ya, dari sisi servis dan dari sisi spare part. Nah, bagaimana caranya bisa profit? Yang jelas kita visinya mencapai target yang sudah ditentukan dengan manajemen gitu loh. Ya kalau bicara kesulitan banyak karena masing-masing wilayah itu punya tingkat kesulitan gitu. Tapi itu tadi prosesnya seperti apa? Kita ada aktivitas promosi, ada aktivitas tim bengkelnya juga, terus dari sisi spare part juga kita sering ada program-program gitu kan. Dan lebih supaya kita bisa capai target yang sudah ditentukan. Dan kalau capai target gimana? Kata Pak Ian tadi, 11 dealer di saya itu capai target semua, saya pakai 5 dompetnya Pak. Kalau 2 kayak kurang. Duitnya banyak ini ya. Ya, jadi teman-teman ya itu tadi, dari seorang salesman tidak ada yang tidak mungkin gitu. Di Lautan Teduh, tadi Pak Ian sudah sampaikan juga bahwa sangat menunjang karir teman-teman yang mempunyai perform, punya potensi, itu benar-benar dilihat ya Pak Wid. Ya, bayangin dari salesman naik ke koordinator mengolah sales, jadi kepala cabang mengelola bisnis 1 dealer, jadi area sales manager mengelola bisnis 11 dealer dan ada beberapa di kabupaten Pak. Mungkin itu ya, saya jelaskan sedikit mengenai tugas dan tanggung jawab saya. Terima kasih. Menarik ya. Tadi Pak Evin dan Pak Ardiansyah itu baru ngomong tugasnya. Pak, dapatnya apa dari situ-situ? Yang teman-teman bisa trip tiap tahun. Tuh menarik bukan? Iya. Kemarin trip terakhir di mana Pak Evin? Boleh trip terakhir kemarin kita kemana? Kemarin dari 2023 itu ke Jepang Februari. Oh, Ada seminggu lah saya ke Jepang. Tepuk tangannya dong teman-teman. iya. Terus kita lanjut ke Bali ya Bang. Di Agustus kita ke Bali. Wah, itu. Kalau tahun ini belum tahu. Rekrut aku Pak sekarang juga. Boleh diajak lah kali ya, kita berdua ya. Ya, kalau Pak Ardiansyah kemarin tripnya kemana Pak? Ke Bali Pak, terakhir itu di 2024 ya. Pak Evin? 2024. Ya ke Bali Pak. Oke, ya jadi mau jalan-jalan tiap tahun, ya kan? Mau jalan-jalan tiap tahun,
dengan Yamaha aja gitu loh kan. Ya, nah kalau ya kasih aplaus dong, kasih aplaus. Tepuk tangannya teman-teman. Mau nambahin Pak, mau nambahin. Iya, Kalau mau. mau nambahin nih Pak, maaf ya Pak. Boleh. Kalau kalian mau jalan-jalan, langsung join ke Yamaha. Yes, Jamin iya. langsung jalan-jalan. Bisa trip kemanapun dan itu setiap tahun, ya kan? Dengan catatan apa? Anda perform dan naik levelnya nggak butuh lama-lama. Kalau level struktural kayak staff gitu ya, teman-teman. Kemudian seperti admin itu naiknya butuh setahun lebih. Bahkan ada yang 5 tahun stagnan gitu loh. Tapi kalau untuk wiraniaga, selagi kondisi pencapaian baik berturut-turut, Anda akan cepat naik levelnya. Iya kan? Tadi Pak Epin udah cerita, Pak Ardiansah udah cerita. Untuk ke level koordinator itu hitungan bulan loh. Hitungan bulan ya Pak Epin ya? Hitungan bulan Pak. Ya, dan teman-teman naiknya cepat gitu kan. Mau jadi kepala cabang sama juga. Hitungannya nggak butuh berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun. Kalau Anda kondisi perform baik, kemudian bisa mengordir teman atau tim, itu naik kepala cabang juga cepat. Ya kan? Jadi udah kayak flash saja gitu loh. Ya kan? Kembali ke kita semua. Kita harus maksimalkan potensi kita hari ini gitu. Nah, kalau dari saya sisi education, saya di sini lebih bagaimana bisa menyampaikan peluang-peluang yang ada di Yamaha kepada teman-teman SMK. Ya kan? Seperti hari ini adalah eventnya education, berkolaborasi dengan SMK binaan Yamaha. Hari ini kami melihat bahwa kami di sini kekurangan sumber daya manusia. Ya, baik itu technical, khususnya hari ini adalah wiraniaga atau seorang sales, ya. Itu kami coba share, coba bagi ke teman-teman. Dan saya yakin teman-teman yang hadir di sini adalah orang-orang yang potensi untuk menggapai mimpi bersama Yamaha. Gitu ya? Iya. Tepuk tangannya. Oke. Dan Ini kita mengundang narasumber yang waktunya itu sibuk banget bisa kesini kan, Benar. alhamdulillah gitu kan. Ilmu daging loh ini teman-teman semua. Beruntung banget ya SMK 2 Mei didatangkan oleh narasumber yang keren, kita. Keren. Tepuk Tepuk tangan sekali tangan lagi. dong. Bukan hal yang nggak mungkin, mustahil. Teman-teman nggak mau dapat duit juga bisa, nggak jualan artinya, karena ya tugas salesman itu kan duitnya itu ya dari jualannya ya apa, sepeda motor Yamaha. Teman-teman sebulan, saya targetkan bulan ini saya harus dapat 5 juta, bisa, kenapa enggak? Mau dapat lebih dari itu juga bisa. Karena di Lautan Teduh kita nggak ada batasin, oh kamu sebulan ini cuma cukup 1 juta ya, kamu 2 juta ya, nggak ada. Bebas, teman-teman mau dapat berapa aja silahkan. Ya artinya rumus marketing ini semakin banyak jualan, semakin banyak duitnya. Gitu teman-teman. Dompetnya enggak 2 ya Pak? Oh iya. Langsung 3 Pak. Langsung 3. Kalau Karena ya itu. boleh saya spill sedikit, saya spill nih. Spill dikit ya Ya Pak. kalau mau dapat 3 juta sebulan, ya kita cukup jualan 3 unit aja lah ya Pak ya. Betul. Kalau 3 juta ya, cuma 3 unit gitu kan. Tapi kalau mau dari 5 juta, ya lebih lagi. Lebih banyak lagi jualan. Dan poinnya teman-teman, kalau saya dulu sama Pak Ardian kan jadi sales. Kalau saya lebih senengnya sekarang konsultan Pak Wid. Karena seorang konsultan tuh bisa memenuhi semua kebutuhan konsumen. Yes, ya teman-teman ya. Bukan tidak mungkin pada saat perjalanan kawan-kawan nawarin motor, ternyata jadi ngambil, besok istrinya pengen mobil. Pengen beli mobil buat istri. Kalau konsumen sudah trust, sudah percaya sama kita, sudah percaya sama Epin Yamaha, sama Ardian Yamaha, dia pasti nanyanya ke kita. Ya. Jadi sumber income, sumber dompet teman-teman itu kalau jadi konsultan marketing itu enggak terbatas teman-teman. Ya, mau nanya apa saja bisa gitu ya. Tadi saya spill dikit mungkin ya kalau mau 3 jutaan jualan 3 aja lah Pak Ian ya. Cukup lah jualan 3 gitu ya. mungkin ditambahin juga sedikit tuh. Itu dari sisi komersilnya. Iya kan?
Jadi biasanya teman-teman itu pakai ilmu kewirausahaannya, merem tuh jualan 3, tawarin ke kakak, ke saudara, ke adik-adik, ke ponakan, itu merem tuh. 3 juta di tangan, di kantong. Baru 3 biji. Pak kalau 5 beda lagi, 10 juragan, 20 2 bulan Anda naik menjadi koordinator sales. Iya kan? Stepnya cepat. Iya kan? Pak, benefit yang lain. Udah pasti tripnya di tangan tuh. Ya, mau trip pakai kantong sendiri boleh, mau trip lewat nanti dealer juga boleh. Artinya ini sangat terbuka sekali. Ya, apalagi di sini ada yang cewek-cewek ya. Tadi saya belum nggak sempet singgung dengan yang teman-teman cewek nih. Itu potensinya juga sama. Malah kalau perempuan ini biasanya aktifnya di IG. Saya punya temen ataupun rekanan seorang sales girl ya. Dia jualan dari medsosnya aja tahu nggak? Nggak kemana-mana itu Mbak. Cuma jualan pegang handphone. Pakai handphone? Iya, jualan sebulannya 8 unit. Sebulan ya? Iya, nggak ketemu Sebulan. orang. Cuma lewat handphone. Cuma lewat medsos. Itu saya sama Pak Ian nggak ngerasain dulu. Iya, Karena dulu belum nggak ada kerasa. medsos. Dulu belum ada medsos. Jadi cuma diem di rumah, ya kan? Kan sekarang lagi rame tuh. Kok nggak kerja, bangunnya siang, tapi kok duitnya banyak gitu loh. Ngedukun ya, dibilang gitu tetangganya kan? Enggak, dia jualannya lewat rumah, lewat medsos. Ya, kalau teman-teman yang cowok mungkin lebih atraktif, ya kan? Setiap jalan dijadikan media untuk buat konten, ya kan? Hari ini geser coba, kontennya jadi Yamaha. Nggak melulu motor teman-teman, nggak melulu motor. Mungkin teman-teman lihat di jalan motornya, boleh di-spill, boleh minta komen kepada si yang bawa motor. Itu juga menjadi modal untuk teman-teman bisa berkreasi dalam hal penjualan sepeda motor Yamaha. Dan saya yakin teman-teman ini Gen Z nih, iya kan? Gen Z. Gen Z ya, Gen Z. teman-temannya ini Gen Z. Ya, yang lebih suka gimana Pak caranya ya, gua ini nggak mau kerja keras tapi duitnya banyak gitu kan. Ya kan? Iya, kan gitu rata-rata ya. Anda bisa gunakan media sosial Anda, ya kan? Skillnya sudah punya, technicalnya sudah sangat bagus. Tinggal bagaimana komunikasinya, ya kan? Harus berani. Tadi kita lihat, ya dari Pak Ardian, Pak Epin dan saya, zaman dulu nggak ada handphone, nggak ada medsos, head to head langsung dengan konsumennya. Datang gimana caranya masuk ke pasar, kenalan, Pak Witoni Pak dari Yamaha, kalau butuh motor ke Tony aja Pak, nanti dapat sesuatu dari Tony. Cuma segitu, ya kan? Tapi hari ini uangnya ada di telunjuk Anda, ya kan? Mau share nih, mau bagi nih. Butuh unit Yamaha, datang dengan Mbak siapa namanya? Dela. Mbak Dela gitu kan ya. Cukup dipencet, Mbak Dela dapat orderan, tung, tinggal dijual. Wah boleh, habis ini kayaknya aku juga mau gabung sama Yamaha deh. Iya, Lumayan iya. nih. Iya, lebih asik. Boleh tertarik nih. Dan nggak terikat, jangan khawatir, gitu kan. Yang penting jualannya tembus, gitu ya Pak Iwan ya. Iya, jualannya yang penting tembus. Mau main kemana-mana tah, yang penting jualannya masuk, ya kan. Nggak mesti dicariin setiap saat. Dengan catatan gaspol jualannya gitu loh. Iya, itu sedikit saya informasikan ya. Wow keren-keren banget. Tepuk tangan sekali lagi dong. Wah terima kasih atas pencerahannya. Boleh nih habis dari sini kayaknya aku juga mau join. Boleh join? gak scan barcode Waduh. juga di depan itu. Buru-buru banget, boleh Kak Dela, silakan Kak Dela. Oke Pak, Wow. aku mau tanya ke Pak Witoni nih Pak. Kan aku udah tahu nih ya Yamaha dan SMK 2M itu udah menjalin kerjasama yang udah lumayan lama nih Pak. Contohnya kayak SMK 2M punya kelas khusus Yamaha ya Pak. Yang anak-anaknya juga magang di Yamaha. Ya Pak. Boleh nggak nih Pak, di spill ada program-program apa lagi Pak untuk SMK 2M ini Pak? Yang secara leveling itu levelnya sudah A teman-teman. Dia punya kelas khusus Yamaha. Ada nggak di sini yang dari kelas khusus Yamaha? Angkat Ada tangan. nggak? Angkat tangan. Angkat tangan. Di belakang-belakang ada, itu ya. Pak. Oh ada ya, dari kelas khusus Yamaha. Dan itu sudah berjalan lebih dari 20 tahun teman-teman. Akan direkrut oleh Yamaha. Ya kan? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk teknisi nantinya.
Tapi saya hari ini saya khusus buka lebih besar peluangnya. Bukan cuma dari teman-teman TBSM atau kelas khusus Yamaha. All jurusan kami buka khusus hari ini. Ya, untuk bisa merasakan sukses bersama Yamaha. Ya kan? Untuk bisa menjadi wiraniaga Yamaha yang handal. Dan ketemu kami lagi, nanti kalau teman-teman sudah gabung di next level, teman-teman sudah menjadi seorang wiraniaga handal Yamaha yang bisa memberikan sumbangsih kepada keluarga tentunya, orang tua khususnya ibu, ya kan, bisa membahagiakan ibu di rumah, ya, bisa mentraktir ibu di rumah, ya kan, bisa membuat happy, syukur-syukur bisa umrohin ibu, bapak di rumah, ya kan. Dari mana? Dari ilmu yang Anda dapatkan dan implementasikan bersama Yamaha. Gitu. Jadi programnya banyak sekali dan sangat kreatif hari ini dari kami. Dan SMK Yamaha, SMK Duama ini salah satu SMK yang sangat inovatif dalam hal kerjasama. Iya, komunikasi sampai dengan implementasi terkait dengan kerjasama dunia industri dengan Yamaha. Itu ya. Berarti masih banyak program-program ke depannya ya, Pak. Sangat-sangat gitu ya. Terus berkembang ya. Oh iya, jelas. Yamaha semakin di depan. Dapat banget deh punchline-nya. Kayaknya kok pada lemes, pada kenapa sih ini ada apa? Udah pada ada yang tiduran tuh dilihat di ujung-ujung Oh itu. yang di ujung ya. Oke Kak Dela, contoh kita jargon hari ini ya. Bener. Harus semangat ya. Kalau aku bilang talenta muda SMK, kalian jawabnya Yamaha punya. Kita coba ya. Talenta muda SMK. Oh semangat masih ya. semangat. Oke Pak, kali ini kita mau buka sesi tanya jawab sama audiens nih Pak ya. Adel izin berdiri mau cari adik-adik kita yang mau tanya nih. Bagaimana Jangan diketawain dong. Bagaimana cara agar dapat bergabung dan bekerja di Yamaha? Saya ingin bertanya, jika kita ingin menjalani usaha, membuka bengkel di rumah, apa saja sih Pak persyaratannya agar mendapatkan support dari Yamaha Pak? Terima kasih. Izin bertanya Pak, mengapa ketiga narasumber kita ini seperti Bapak Ardiansah, Bapak Apin, dan Bapak Witoni memilih bidang pekerjaan tersebut Pak? Terima kasih. Diki, Fikri, gimana caranya gabung di Yamaha? Gitu ya? Iya Pak. Kita keluar dari pintu ini, kamu bisa saya terima. Gitu. Wow. Jadi Sangat keluar. mudah gitu loh, Bik. Tepuk tangannya. Nggak kita persulit, yang jelas ya semua butuh proses ya, Bik. Nanti juga kita menerima seorang wiraniaga itu, kita kasih panduannya, kita kasih ilmunya. Kemudian mungkin dari timnya Pak Witoni, nanti ke depan ada training ya Pak Witoni ya. Jadi kita terima kalian itu nggak langsung kita lepas di lapangan. Kita edukasi dulu, kita kasih pemahaman produk knowledge-nya dulu gitu kan. Nanti kalau sudah mantap, mungkin kurang lebih seminggu kalian gabung ke dealer, itu baru kalian bisa jalan dengan, yang jelas kalian nggak jalan sendiri nanti. Iya Pak. Ada namanya koordinator. Di bawah saya itu ada koordinator, nanti koordinator yang mengarahkan. Nah ya gampang nggak Bik? Mudah nggak? Mudah Pak. Oh sip, kalau gitu besok saya tunggu di Teluk. Baik Pak. Tuh, Itu langsung Pak. ditunggu. Pinnya udah dipasang itu Pak, berarti tandanya Barcode-nya udah sudah siap. ada. Ini. Barcode-nya udah ada di depan. Iya. Pak bisa nggak sih hari ini kita yang lulus-lulus ini ya, khususnya mungkin yang berkaitan dengan teknik bisnis sepeda motor ataupun dari sisi penjualan gitu mungkin ya. Boleh nggak sih Pak? Pak gue ini jago loh Pak. Gue jago ngomong. Gue ini dengan temen-temen ini gampang berbaur, gampang menyatu. Tapi gue nggak mau kerja Pak. Gitu-gitu ya. Iya, Pak. Maunya di rumah jadi pengusaha gitu kan. Iya Pak. Iya. Hari ini kami fasilitasi teman-teman.
gitu kan, untuk bisa buka usaha di rumah, menjadi mitra bisnisnya Yamaha. Nanti ada beberapa persyaratan, jadi kita bukakan posnya di rumah, kita pinjemin display unitnya di rumah, teman-teman tinggal jalan untuk kenalkan, lalu saya buka dealer mini loh di rumah saya. Kalau butuh sepeda motor Yamaha boleh dengan saya, gitu kan. Dan nanti juga diberikan pelatihan-pelatihan oleh tim kami dari Yamaha untuk menjadi mitra bisnis Yamaha yang handal. Dan mudah-mudahan kalau itu konsisten nanti bisa naik level menjadi bengkel resmi Yamaha, naik level menjadi dealer resmi Yamaha. Dan ini semua berpotensi. Di siapa? Di teman-teman hari ini, ya kan? Tadi yang saya bilang, nggak ada teman-teman yang sukses gitu loh. Yang ada hanya orang-orang yang malas, yang tidak mau melakukan sesuatu. Kalau kata Nike, ya, yang sepatunya dipakai Pak Epin ini, just do it, lakukan saja dulu, ya kan? Nanti setelah itu doa, minta di atas. Karena kalau sudah ikhtiar, ya kan, rezekinya tinggal menunggu saja. Gitu ya? Ya, Pak. Oke, nanti coba tindak lanjuti, Anda boleh barcode di depan. Langsung Terima kasih, dicatat Pak, ya. atas Terima penjelasannya, kasih. Pak. Lanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi dari siapa Mas? Emrip Kelgi Pari Pak. Panggilannya apa? Algi. Oh Aldi, dari Aldi ya. Tadi pertanyaannya apa? Mengapa ketiga narasumber memilih bidang pekerjaan tersebut Pak? Kalau ditanya kenapa, saya jawabnya karena saya suka, gitu. Karena saya cinta dengan pekerjaan ini, gitu. Kenapa? Karena kalau kita sudah menyukai, mencintai pekerjaan, keluarnya sungguh-sungguh kita jalaninnya, gitu loh. Ya, teman-teman tuh harus sungguh-sungguh loh. Terus jangan dilihat, oh saya udah ke Jepang. Prosesnya yang kita jalani panjang. Dan itu butuh satu lagi, selain suka, cinta, sungguh-sungguh, konsistensi. Betul. Ya, konsistensi. Dan tadi Pak Widodo sampaikan ya, kita kerja apapun kayak salesman, tidak ada salesman gagal. Tapi yang ada itu kita yang gagal jadi salesman. Karena tadi malas. Dan sampai saat ini saya belum pernah temui ada orang malas yang berhasil. Ya kan? Pernah temuin gak teman-teman? Pak itu malas tapi bisa sukses ya, mobilnya 5. Pernah gak? Belum. Gak pernah kan? Enggak ada Pak kayaknya ya Pak. Ya, jadi selain menyukai, karena saya suka gitu, saya suka. Jangan bikin rumit kerjaan salesman teman-teman. Poinnya apa? Kita cuman setiap hari itu harus ketemu orang dan kita kenalan. Ya, kenalan dengan siapa? Yang terdekat dulu, mungkin dari lingkungan keluarga. Habis itu lingkungan teman-teman main di rumah, di lingkungan rumah kita, teman-teman zaman SD, SMP, sampai teman-teman SMA, itu kita kenalan. Ya. Dan di kita itu semua pakai proses. Jangan takut nanti jadi salesman, langsung dituntut suruh jualan. Justru kita memfasilitasi supaya teman-teman bisa jago. Skillnya bisa bagus jadi salesman. Dengan apa? Dengan Pak Witoni isi edukasi mengenai salesman. Yang kedua, kita kasih aktivitas seperti pameran mall, tenda pasar. Mungkin di pikiran teman-teman harus pintar ngomong. Bener nggak? Pernah dengar nggak? Salesman itu harus gacor katanya. Nggak juga teman-teman. Saya dulu ya, mungkin ya memang nggak ada secuil pun basic salesman. Nggak ada kami ini. Pintar ngomong, pintar ngebacot, nggak ada gitu. Cuman ya alhamdulillah sampai saat ini, sampai seperti ini ya kami jalani melalui proses teman-teman. Jadi nggak ada, Pak harus pintar ngomong ya Pak. Nggak, jangan takut teman-teman ya. Walaupun kalian mungkin di rumah diem, di sekolah diem, ya bukan artinya saya nggak cocok di marketing. Nggak ada yang gitu. Tinggal nanti kita sama-sama belajar, kita sama-sama. Yes. Oke teman-teman semua, Oke, udah dapat pencerahan belum nih dari jawaban dari ketiga narasumber kita? paham. Ada lagi nggak mau tanya? Kayaknya belakang tadi masih tersisa loh. Oh yang belakang masih Iya, mau tanya? daripada nanti pulang kepikiran. Ayo, atau nanti kita buka sesi Oh kedua nanti ya buka Pak ya? sesi pertanyaan lagi Oh aja gitu kali ya, Pak. Iya. boleh. Oh ya aku mau ingetin teman-teman yang belum registrasi,
segera registrasi ya, karena nanti di penghujung acara kita akan ada lucky draw. Kita punya merchandise menarik dari Yamaha. Dari Yamaha. Jadi buruan registrasi ya teman-teman ya. Inilah ya Kak Dela ya, semua usaha itu nggak ada yang sia-sia. Kayak cerita dari ketiga narasumber kita tadi. Ilmu mulai daging dari semua titik loh. nol sampai titik tertingginya saat ini loh Kak Dela. Sekali. Tepuk tangannya dong. Nih ya Kak Dela, kan kelihatannya tadi udah dibilangin tuh trip ke Jepang, ke Bali gitu kan. Kayaknya semuanya bisa nih dicapai. Iya. Tapi aku tuh masih penasaran, ada gak sih goals yang mau dicapai lagi sama narasumber kita? Atau, oh aku mau buat goals ini deh buat SMK, terutama SMK 2 Mei. Benar, dari SMK 2 Mei. Pasti banyak banget nih cerita-cerita menarik dari bapak-bapak narasumber kita. Ada nggak, walaupun udah di jabatan setinggi ini, ada nggak masih ada pencapaian yang ingin dicapai? Boleh dari Pak Witani terlebih dahulu? Saya juga mau kasih tahu ke teman-teman, khususnya mungkin di sini yang sudah join di TBSM ya, atau kelas khusus Yamaha. Ya, untuk khusus kelas khusus Yamaha, kita akan ada uji kompetensi itu kurang lebih tanggal 14-15 April ya Pak. 14 dan 15 April. Teman-teman TBSM mungkin boleh didengerin dulu ini ya kan. Kami akan adakan live assessment teman-teman di tanggal 3 Mei kalau tidak salah. 3 Mei. 3 Mei itu Yamaha akan melakukan live assessment. Wow. Ya kan? Khusus untuk kelas khusus Yamaha. Eventnya di mana? Eventnya saat perpisahan. Ya, jadi itu yang KKY wajib datang. Menggunakan wearpack bersama ibu bapaknya. Ya kan? Nanti kita akan melakukan asesmen atau penilaian untuk langsung ikat kontrak dengan Yamaha. Disaksikan yayasan dan disaksikan oleh Yamaha. Kita akan tes live di situ ya. Apa saja yang dites? Pertama adalah kemampuan teknikal dalam bentuk praktek. Kedua adalah kemampuan komunikasi. Ketiga adalah kemampuan komunikasi dan praktek. Akan dijadikan satu kombinasi yang goalnya adalah akan menjadi teknisi, ambasador dan pengusaha mitra bisnis Yamaha. Gitu ya. Keren sekali. Itu untuk yang kelas khusus. Dan untuk teman-teman keseluruhan di sini, kami punya target jualan itu di tahun 2025 22.600. Ya kan? Anda bisa berkontribusi di 22.600 itu untuk menjadi tenaga wira niaga Yamaha, menjual produk sebanyak-banyaknya Yamaha, yang endingnya Anda akan menjadi raja di penjualan Yamaha. Dan saudaranya Anda akan menjadi the next level, menjadi kepala cabang Yamaha. Kita tunggu semangatnya dari Anda semua. Terima kasih, kembali ke Anda. Siap, waduh ternyata goalsnya itu lagi-lagi untuk SMK 2 Mei loh Kak Dela. Ya ampun keren banget nih. Siapa tahu 20 tahun lagi adik-adik di sini yang Iya, kita jadi panggil. narasumber. Kita tunggu itu. Ya, oke. Nih Pak, tadi kan udah sempet dijelasin dikit nih. Kalau misalnya Bapak hadir di sini tuh tidak lepas dari kesusahan payah, hambatan-hambatan. Aku mau tanya nih, apa hambatan dan kesulitan Bapak untuk mencapai di titik ini? Dan apa yang memotivasi Bapak untuk jadi sesukses ini? Boleh nih di-spill. Kita bicara salesman lah ya. Kita Iya. bicara. Mungkin kadang-kadang kaitannya dengan mental. Penolakan itu pasti ada. Penolakan itu pasti ada. Kita ketemu konsumen tuh ditolak. Nah bagaimana sih supaya kita nggak mentalnya drop, ditolak. Ya kan teman-teman ya. Jadi kita harus punya mindset bahwa kita itu mau ngasih benefit ke orang gitu loh. Teman-teman semua kan mungkin tahu lah sepeda motor Yamaha itu kan bukan sepeda motor kemarin sore lah gitu kan. Teknologinya bagus ya. Terus siapa yang nggak kenal Yamaha gitu loh. Jadi hambatan yang saya temuin ya kadang masih ada ditolak sama konsumen lah karena anak yang nggak mau. Cuman saya selalu berpikir positif gitu. Jadi saya berpikir bahwa dia nggak mau
nggak mau saya kasih sesuatu yang positif di hidupnya gitu loh kan. Berarti dia belum terima gitu. Jadi saya anggap penolakan tuh hal yang biasa gitu. Mindset ya Pak. Ya semuanya lebih ke tentang mindset sih. Karena saya lihat ya Gen Z ya sekarang Iya. ya. Gitu. Oke, ini kayaknya udah mulai berisik minta jargon lagi kali ya Kak ya. Jargon lagi kali ini. Oke, kita sebut ini ya, talenta muda SMK. Ya maaf. Sekali lagi Kak. Sekali lagi. Talenta muda SMK. Ya punya. Wow, Wow. keren. Tepuk tangan buat kalian semua. Keren banget. Ternyata nggak cuma senang-senangnya aja, ada juga susah-susahnya. Ya itulah Kak, kita tuh gak boleh berpuas diri nih kayak bapak-bapak narasumber kita. Gak stuck di situ aja, mereka mengasah ilmunya terus menerus, berbagi ilmunya ke kita ya kan Kak. Nah gimana nih teman-teman? Masih panjang kayaknya. Ini Bapak nggak masih lah gimana? Atau masih terus di sini? Seneng banget ya. Kayaknya durasinya minimal dua hari. Khusus SMK 2 Mei boleh nanya lagi dah. Oh boleh nanya lagi. Kalau ada yang mau di-sharing boleh silakan. Iya. Oke nanti kita buka tanya jawab lagi kok Pak. Tenang aja Pak. Kerja. Oh ya tadi apa namanya? Bentar ya. Kakak Bentar moderatornya ya, dulu deh. gantian ya. Tadi kan waktu Pak Ardiansyah bilang Pak Ardiansyah itu punya bawahan sales counter tuh Pak. Yang alhamdulillahnya mau sombong. Wah. Jadi mau sombongnya Adel itu kerja di Yamaha 2 Mei Motor Pak. Jadi sales counter. Jadi bisa dibilang Adel adalah bawahannya Bapak Ardiansyah gitu Pak. Wah keren banget loh nyampe sini. Ini mah sombong banget. Kak, Yang di depan ini ya? Iya Pak yang kebetulan punya Terus, SMK 2 Oh Mei. ininya sendiri ada itu? Kalau ada display unit kah atau hanya servis? Kalau display unitnya belum ada Pak. Kita mohonnya ada sih Pak ya. Oh harusnya ada itu Pak Win. request langsung di depan. Iya langsung nih. Saya langsung minta kepala yayasan. Pak, Kita buka eksekusi PP ya, Pak. dong. Pos penjualan Yamaha di 2 Mei. Biar teman-teman ini juga terinspirasi. Biar Mbak Adel ya? Mbak Adel. Mbak Iya. Adelnya juga dapat duit dong Pak. Biar bisa ikut trip Bapak ke Oh, Jepang ini ya Pak. dapat income ya Mbak Adel ya, income Iya. tambahan lah. Wow, aduh Mbak, aku mau tanya nih, gimana sih caranya dan apa aja benefit yang Mbak dapat selama ini? Oh benefitnya banyak. Benefit, aku kan mau join juga ya, habis dari sini aku juga mau langsung lamar kerja nih di sama Yamaha. Gak mau kalah nih ceritanya Iya. Adela nih, mau langsung gabung nih. Boleh nih Pak, mahasiswi ilmu komunikasi, siapa tahu bisa jadi juga dong. Scan barcode langsung. Scan Adela. barcode Iya. di depan. Boleh ya Pak ya, walaupun udah lulus boleh ya? boleh. Boleh. Pak, tapi kenapa kok tanya jurusannya Pak tadi atau prodinya satu teman-teman. Kalau teman-teman hari ini yang cewek-cewek ya, kan biasa bermain di komputer jaringan. Instalasi lah ya. Instalasi kemudian juga ada teknik audio video. Hari ini itu juga akan terkonek dengan apa namanya dengan sistem kami. Karena kami juga punya sistem. Di penjualan ini kita punya sistem teman-teman. Di salesman atau di konsultan yang tadi Pak Evin bilang atau di Wiraniaga itu juga teman-teman bisa memperdalam atau saya bilang mengimplementasikan ilmunya. Gimana caranya? Aktif di sosial media. Tadi saya sampaikan ke teman-teman yang cewek khususnya ya. Kami itu ada beberapa sales yang perempuan ya kan. Jualannya dia jarang mau keliling-keliling gitu teman-teman ya. Tapi dia aktif di rumahnya dia main sosial media. Dia punya beberapa akun khusus untuk apa? Menjaring konsumennya Yamaha. Dia membuat semacam kalau bahasa saya itu self branding. Tahu nggak self branding? Membranding atau membuat citra dirinya baik di sosial media. Kalau bahasa teman-teman hari ini adalah selegram. Selebgram. Iya, selegram. Yang positif ya. Bukan yang negatif-negatif itu, yang positif. Yang positif. Mengembangkan citra diri. Saya ini boleh menggunakan nama Anda punya hobi apa, kemudian setiap apapun hobi Anda dijadikan konten Anda, itu adalah sudah menjurus kepada dalam tanda kutip menjual diri kita untuk bisa mengenalkan ke orang lain, ya kan? Dan hari ini itu mayoritas kerjanya anak-anak Gen Z loh.
gitu kan, ya kan. Saudaranya kadang-kadang kafe, misbar, misbar ya? Gerimis bubar. Ya kan, yang penting bisa eksis di sosial media. Nah ini adalah kita sudah punya jembatannya, kita sudah punya tuntunannya. Tinggal bagaimana teman-teman main sosmednya yang jago. Saya rasa sih kalau dari komputer jaringan, audio video sudah terbiasa ya dengan algoritma, dengan apa namanya story, dengan macam-macam lah. Ya saya bilang ini sudah sangat menunjang sekali dan potensi Anda ada di Yamaha hari ini. Tinggal Anda mau sukses atau tidak. Gitu saja, ya kan? Kalau mau sukses, Anda klik di belakang Anda nanti dalam bentuk barcode. Kita juga hari ini nggak main manual, nggak tulis-tulis, gitu ya Mbak ya? Iya kan. Nggak ada tulis-tulis kan? Ya, udah modern. Udah modern, Anda cukup scan barcode, Anda isi datanya, data Anda akan langsung sampai ke kami. Untuk kami verifikasi, ya kan? Dan Anda yang hari ini datang akan mendapat mentoring dari kami. Yang hari ini aja ya, yang besok-besok nggak mau. Mahal masalah bayarannya. Tuh, ini mahal loh. Iya kan? Ya, Jadi, yang hari ini daftar, Anda akan dapat mentoring dari kami. Ya kan, terkait how to sell, bagaimana menjual. Bagaimana cara Anda untuk bisa mendekatkan diri dengan konsumen Anda. Mau offline ataupun online, bebas mainnya. Endingnya apa? Endingnya Anda menjadi wiraniaga handal dan bisa jual sepeda motor Yamaha sebanyak mungkin gitu. Kalau boleh saya spill sedikit masalah strategi itu kita biasanya pakai menggunakan pendekatan 5P namanya. Yang pertama itu people, P. Ya, kaitannya dengan people apa? Namanya strategi kita harus ada orangnya dulu kan menjual gitu. Artinya people kita harus punya salesman. Nah gimana salesman kita bisa bersaing di market, di lapangan? Nah kita ada namanya tim edukasi yang mengisi kompetensi people ini supaya dia menjadi salesman yang handal. Dan salesman yang kompetitif. Jadi yang pertama itu people strateginya. Orangnya harus ada dulu gitu kan. Kalau orangnya nggak ada kan siapa yang mau bantu jualin gitu kan. Sepeda motor. Yang kedua price. Strategi price itu strategi harga gitu loh. Ya, kita mau mendorong sepeda motor ini kita harus punya strategi harga yang cocok gitu. Dengan DP murah atau dengan angsuran yang kompetitif, ada potongan 5 bulan, itu kaitannya dengan strategi harga ya. Jadi ada people, ada price, ada place, satu lagi produk. Yang keempat produk. Nah Yamaha terus berinovasi, membuat produk-produk yang menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen atau kebutuhan pelanggan. Contoh kita baru launching kemarin Aerox Alpha ya. Mungkin Aerox Alpha ini kita mau step up dari teman-teman yang biasa gunain Aerox biasa, kita ada Aerox Alpha gitu kan. Dan di situ juga kita punya varian ada Aerox Turbo buat teman-teman bikers yang hobi touring gitu kan. Dia ada teknologi berupa tombol shift ya, Y-shift. Itu kalau kita mau apa namanya mau akselerasi, mau ngebalap kita pencet tombol shiftnya itu udah kayak nos. Tambah kencang teman-teman gitu loh. Keren Di sini ya, ada Pak. nggak yang pakai Aerox? ada nggak nih yang pakai Angkat Aerox tangan. nih? Ada nggak nih? Oh bapak kepala sekolah kita. Hah? Woi, Dia sempat bapak, langsung. bapak sekolah kalau pakai Aerox. Oh. Rizky, oh Rizky pakai Aerox tipe apa? 2024 Pak. 2024. Oh 2024 berarti Aerox Yang- sebelum Aerox Alpha ya? Iya, yang Ah, Cyber City Pak. saya mau dengar testimoni langsung nih buat meyakinkan teman-teman semua ya. Langsung Gimana testimoni sih nih. kesan dan kesannya pakai Yamaha Aerox? Silakan. Nah, untuk pakai Aerox ini nyaman Pak buat harian Pak. Terus? Ya, kenceng juga ya Pak. Keren nggak? Keren Pak. Nambah ganteng nggak pakai Aerox? Positif Pak, banyak cewek Pak. Cewek-cewek pada kepikir. Mantap. Berarti- Banyak ceweknya loh semenjak pakai Aerox. Nih udah cocok jadi wiraniaga kayaknya. Ada cocok kayaknya. Karena motornya udah Aerox. Iya, betul. Salah satu buat ngeyakinin konsumen, ya kita harus pakai produknya dulu kan Pak Wid. Itu, Baru betul. kita mau testimoni. Karena apa? Oke. Konsumen sekarang tuh lebih senang ngelihat testimoni seperti ini. Iya. Jadi konsumen yang sudah merasakan gimana kesannya kita tanya itu konsumen lebih respect dengan seperti itu gitu, Pak.
Ya. Jadi tagline-nya punya Aerox ceweknya banyak. Tagline Bisa cari baru ya, jodoh Pak. juga ya. Pasti itu. Satu lagi dong. Ngegas maksimal di top speed berapa? Sampai mentok Pak, limit gitu Pak. Berapa? Limit Pak. No limit. Enggak mentoknya di berapa kilometernya kemarin 120, nyoba? Pak. Hah? 120. 120. Ngeri, ini juga calon pembalap kalau kayak gini nih gitu ya. Kemarin saya coba tes Aerox gitu ya di Mandalika Sirkuit. Mentok 120 masih ada loh. Ya ini udah coba 120 di jalan raya. Pakai helm ya deh ya. Oke. Andika pertanyaan berapa tadi? Tadi yang terakhir mungkin kita 5P tadi Pak Wid ya. Yang terakhir itu promosi P-nya gitu. Nah jadi promosi ini kaitannya dengan aktivitas yang kita buat gitu. Misalnya kemarin kita baru ada launching produk terbaru itu di Lampung City Mall ya. Kita launching produk Aerox Alpha. Jadi strateginya tadi ada produk, ada place, ada price, people dan terakhir promosi. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangannya Tepuk dong. tangan. Terus tadi pertanyaan yang kedua, benefit kayaknya udah dijawab ya Pak. Soalnya tadi moderator udah ngomong, mungkin dia yang nggak dengerin Pak ya. Apa mau ditambahin nih Pak? Mau ditambahin. Boleh Pak Ardiansyah menambahkan. Benefit kerjasama dengan Yamaha Pak. Apa aja sih Pak benefitnya gitu. Ini kita sih yang selama ini sudah kerjasama mungkin namanya PPY, pos penjualan Yamaha. Ya, jadi kalau teman-teman atau orang tua yang di rumahnya atau di rumahnya ada warung mungkin kita bisa kerjasama. Ya teman-teman kita pajangin kasih unit, kita pajang dan ya jelas dapat cuan dong. Itu intinya kan cari duit dan itu gak ada resiko teman-teman karena kita sebelum kita kirim unit ke rumah teman-teman kita pajangin unit mungkin maksimal 2 unit kita tergantung tempat ya. Kalau tempatnya mungkin sempit maksimal kita 2 unit itu sebelum kita pajang itu nanti kita asuransikan dulu. Jadi yang punya tempat itu gak ada resiko. Pak gimana kalau hilang, Pak gimana maaf ngomong rumah saya dapat musibah kebakar, itu gak ada, jangan khawatir teman-teman. Karena semua ditanggung sama Yamaha. Jadi ya teman-teman siapin tempat, kita kasih unit, silahkan teman cari cuan lah sebanyak-banyaknya di situ. Ya, itu sih benefit yang kita dapat dari Yamaha. Ya, mungkin ada tambahan mungkin dari Pak Wito. Ya, makasih. Mana tadi yang tanya di belakang tuh? Mana tadi yang tanya? Angkat tangannya dong. Nah itu ya, jadi tadi udah dikasih tahu benefitnya. Motornya Anda dipinjamkan untuk display 2 unit minimal, tergantung space, tempat. Ya kan? Kemudian juga nanti mungkin dikasih umbul-umbul Yamaha seperti ini. Ya tambahannya, tinggal tawarkan saja. Ya kan? Dan ini tidak beresiko. Artinya kalau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, motornya kita sudah asuransikan. Jadi nggak butuh keluar modal, ya kan? Modalnya apa? Modalnya adalah gimana cara supaya bisa cepat laku unitnya di situ, ya kan? Jadi untuk teman-teman mungkin kalau ada yang orang tuanya punya berdagang gitu ya, boleh ajukan ke kita. Barcode dulu di belakang, dilabelin kita mau jadi pos penjualan Yamaha, gitu kan? Nanti kita akan follow up lebih lanjut, gitu ya. Dan ini terbuka untuk teman-teman yang hari ini saja ya, gratis. Kami budgeting semua, tinggal teman-teman siapin tempatnya. Kita akan datang dan kita akan resmikan, ya. Tentunya saya akan ngundang Bapak dari 2 Mei juga nanti, gitu kan? Ya, ini adalah salah satu bentuk terobosan kita juga. Berarti Anda ambil materi pelajaran kewirausahaan itu, Anda bisa mengimplementasikan dan menjadi seorang wirausaha tentunya. Gitu ya. Privilege-nya bukan main ini. Luar biasa. Oke Pak, menanggapi pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga. Katanya gimana Pak cara
rival apa Kompetitor tadi ya. itu? Kompetitor itu. Kompetitor ya, Iya, Pak. iya. Mana tadi yang bertanya Yang tuh? mana coba tadi yang Yes, bertanya yang mana Pak. itu? Gimana nih Pak? Kan jualan sepeda motor nggak cuma Yamaha Pak. Ada Mochin, ada juga mungkin motor India, ada juga sama-sama motor Jepang. Hari ini seorang wiraniaga handal itu adalah yang fokus pada produknya. Tanpa menjelekkan yang lain. Ya kan? Yang penting kuasai produknya. Kalau Yamaha ini punya garansi 5 tahun terhadap rangkanya. Jadi dia nggak bakal patah-patah klep. Itu ya. Garansi 5 tahun rangkanya, garansi mesinnya juga 5 tahun. Garansi kelistrikan ada 3 tahun. Ada yang 6 bulan juga, ya kan? Itu semua tercover. Nah, teman-teman silakan jelaskan kepada konsumennya, ya. Dan ini semua adalah bentuk kita untuk menyikapi lebih mudah melakukan proses penjualan nanti ke konsumen kita. Ya, ingat tadi disampaikan oleh Pak Evin, pelayanan cuma nomor 1 tuh kalau di kita. Ya kan, karena Yamaha itu jualnya adalah pengalaman berkendaranya, gitu kan, pengalaman terhadap unitnya. Kita hari ini di Aerox Turbo itu punya Y-Shift, silakan nanti Anda boleh searching apa itu Y-Shift, ya kan. Kita punya teknologi juga di dalamnya ada suspensi ataupun ada damper ya. Kalau teman-teman nanti lihat di Aerox Turbo itu dia punya performance damper yang fungsinya untuk mereduce getaran. Itu kalau motor konvensional agak ngebuang, tapi dengan Aerox Turbo ini dia akan ngikut waktu dia nikung. Jadi slidingnya lebih asik lah, ya kan? Itu kita punya teknologinya semua di situ. Dan Yamaha hari ini menjual pengalaman atau menjual teknologinya. Silakan di-up, pahami product knowledge-nya, tawarkan ke ring 1 kalau kata Pak Epin, Pak Erdiansyah itu ya Pak ya. Ring 1 itu adalah terdekat Anda, dari kakak, adik, keponakan, tetangga, ya, kakek gitu ya, sampai dengan teman terdekat Anda. Saya yakin kalau Anda ketemu 10 orang satu hari, 2 minimal di tangan Anda. Ya, artinya 2 juta itu di tangan Anda. Ya, tanpa harus melakukan apapun, artinya ketemu aja 10 orang per hari Anda sudah minimal dapat 2. 2 itu setara dengan 2 juta rupiah untuk Anda. Dan ini Anda bisa sharing ke orang tua Anda. Ya, untuk apa? Untuk minimal membalas budi. Ini, Mak, saya hari ini bisa jualan Yamaha loh. Untuk mama atau untuk mama, mau makan apa hari ini? Saya yang traktir. Itu salah satu bentuk kebanggaan daripada Anda kepada orang tua Anda. Ya kan? Jadi kita tunggu hari ini Anda. Dan Anda akan mendapat pelatihan khusus dari kami nantinya untuk menjadi seorang wiraniaga handal. Terima kasih kembali Kak. Siap, bukan main. Ilmu daging, Jadi Kak. kalian jangan sia-siain hari ini loh. Hari ini ilmunya banyak banget. Belum tentu sekolah-sekolah lain bisa didatengin narasumber kita kayak gini Benar, loh. langsung 3 loh yang datang. 3, nggak Wow. main-main Kak Dela. Aduh, tapi ini kan ngomong-ngomong tentang generasi muda ya Kak. Tadi semangatnya, antusiasnya, bertanya-tanya, terus itu udah pas banget, udah semua kelas kali ya? Udah iya. tanya semua kelas kali Udah ya? semua jurusan kali ya? Semua Udah jurusan ya? ya Bu? Oh udah, Wow. semangatnya membara, haus Benar. akan informasi Kak Del. Bener. Nah, kan kita generasi muda ya Pak ya, nggak mau kalah dengan informasi. Nah Kak, gimana tanggapan Bapak terhadap generasi muda sekarang? Apalagi Gen Z kan yang lagi digembar-gembiarkan. Nah menurut Bapak gimana tanggapannya tentang generasi muda saat ini? Apakah ada kemungkinan menjadi the next level Bapak-bapak selanjutnya? Iya, terus aku mau nambahin nih Pak, tadi kan pesannya untuk generasi muda nih Pak ya. Terus pesan sedikit deh Pak untuk nih siapa tahu nih kayak Kak Dela mau langsung gabung ke Yamaha Pak di bidang sales dan marketingnya Bisa nih. banget. Iya kan, Iya. boleh dikasih pesan apa gitu Iya. Pak? Kepada teman-teman generasi muda nih, ya nanti Pak Dengerin. Epin akan tampilkan dari sisi histori suksesnya. Kalau saya cuma men-spill saja, teman-teman lihat hari ini, yang namanya pengusaha itu usianya hari ini di bawah usia 40 tahun. Ya, teman-teman boleh lihat, mau di IG, mau di Facebook, mau di YouTube, itu rata-rata pengusaha itu
usianya di bawah 40 tahun. Bahkan ada yang ekstrim di angka 30 tahun sudah menjadi pengusaha. Kok bisa Pak? Karena dia sudah habiskan kegagalannya sebelum mencapai usia 30 tahun. Artinya apa? Teman-teman hari ini berpotensi menjadi seorang pengusaha. Ya kan? Seorang yang sukses di bidangnya. Saat kapan? Saat umurnya mendekati di 30 tahun, ya kan? Silakan Anda habiskan kegagalan hari ini. Habiskan sampai potensi Anda muncul. Dan Anda akan menemui ya kesuksesan itu sesuai dengan ikhtiar Anda yang Anda lakukan hari ini. Ya, saya agak abaikan bahwa Gen Z itu hari ini pemalas. Gen Z itu maunya disanjung. Ya, rebahan, generasi rebahan. Sebenarnya tidak. Kembali kepada Anda. Ya kan? Saya bilang tadi, tidak ada manusia yang bodoh gitu. Yang ada yang tidak mau usaha. Ya kan? Hari ini Anda sudah kelas 3, hitungan 2 bulan lagi selesai. Anda hari ini ada di persimpangan. Ya, antara Anda mau sukses atau mau tetap menginduk kepada emak Anda atau ibunya, gitu kan? Lebih baik Anda pilih yang pertama. Sebelum Anda lulus, Anda sudah bekerja. Minimal Anda bisa kasih bakti kepada orang tua Anda, ya kan? Karena saya yakin yang di sini semua adalah calon-calon orang sukses, ya kan? Iya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang sudah bisa selesai 3 tahun sekolah tanpa naik kelas, tanpa tidak tinggal kelas, ya naik kelas semua kan? Naik gitu kan, masa depan di depan Anda. Dan tadi saya sepakat dengan Mbaknya, kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali teman-teman. Ya kan, ini kalau nggak sekolah Anda yang luar biasa nggak akan memfasilitasi ini. Saya tadi ngomong dengan Pak Epin, kami nggak ada kong kali kong di belakang, boleh tanya. Kami tidak ada di sini share budget untuk aktivitas ini, nggak ada ya Pak ya. 100% ini adalah inisiatif sekolah. Iya, untuk memfasilitasi Anda ke dunia industri. Iya kan? Jadi jangan sia-siakan kesempatannya. Cuma sampai jam 12 paling-paling top ini, ya kan? Dan bapak-bapak ini bisa meyakinkan kami untuk bisa datang di sini. Karena apa? Karena ingin anaknya bisa menjadi orang sukses. Anaknya bisa menjadi pengusaha. Anaknya tidak nganggur setelah lulus SMK. Anaknya bisa memberi kontribusi kepada orang tua. Dan tadi catatan bisa membayar SPP mungkin ya Pak ya. Itu yang utama. Oke, itu sedikit yang saya tambahkan. Mungkin ada tambahan lain Pak. Saya tuh sebenarnya Gen Z itu banyak kreativitasnya Pak Wid gitu loh. Cuman kadang terlalu lambat melangkah lah. Jadi ini tadi kesempatannya cuma sampai jam 12 ya Pak Wid ya? Maunya Cuman sih 2 sampai hari Pak. Pesan saya cuman just do it. Ayo dong di barcode ya. Tuh. Oke, dari Bapak Ardiansyah ada tambahannya Pak atau sudah cukup? Oke, sudah cukup. Luar biasa nih ilmunya ya. Abis dari sini jangan langsung dibuang nih ilmunya karena ini ilmu banget. Abis keluar langsung scan barcode biar langsung gabung sama Yamaha. Yamaha Semakin di depan. Oke Kak Dela, sebelum kita tutup acara kita hari ini, kita harus mengabadikan foto dulu dong Kak Dela. Iya. Orang-orang sibuk semua ini Kak. Langka loh ini Kak Momen Dela. langka loh ini. Oke. Kalian juga adik-adik semuanya siapin senyuman termanis kalian ya karena kita bakal foto bersama. Oke semuanya.